Untuk kali ini, insya Allah kami memaparkan sesuai dengan tugas dan fungsi kami di pengelolaan aset desa ya, terkait Silakan Ibu. dengan penyampaiannya pengelolaan aset desa. Nanti saya akan dibantu oleh teman saya terkait pemaparannya sambil saya berjalan. Menurut Permendagri 1 tahun 2016, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Di sini sudah ada terkait dengan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, yaitu kepala desa. Kepala desa di sini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan pengguna barang milik desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Di antaranya satu, menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa, di antaranya sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa, dan unsur perangkat sebagai petugas atau pengurus aset desa berasal dari kepala urusan. Selanjutnya, menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset desa. Selanjutnya juga menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, diantaranya terkait dengan tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Yang selanjutnya kepala desa juga menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan. Untuk selanjutnya, inventarisasi aset desa menurut Permendagri 1 2016 dan Perbu 86 tahun 2016 bahwa seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintahan desa. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan fungsi tanggung jawab petugas pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekretaris desa berwenang dan tanggung jawab sebagai pembantu pengelola aset desa di sini bertugas antara lain untuk meneliti rencana kebutuhan aset desa, meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa, mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Yang keempatnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Yang kelimanya, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Yang selanjutnya, tadi juga ada kepala urusan sebagai petugas atau pengurus aset desa. Bertanggung jawab di sini mengajukan rencana kebutuhan aset desa berdasarkan rencana kerja pemerintahan desa, mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB desa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa, melakukan inventarisasi aset desa, mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya, dan menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan aset dan menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri pada prinsipnya yaitu sebagai berikut.
Satu, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Keduanya, aset desa berupa tanah yang tidak produktif dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas berskala lokal desa. Yang ketiganya, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Yang selanjutnya, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Yang selanjutnya mungkin yang lebih terkait dengan kaitannya aset desa dengan lahan sawah yang dilindungi di sini ya. Karena kita biasanya tadi kan hanya saya menyampaikan pengelolaan aset desa. Di sini biasanya kaitan aset desa dengan lahan sawah yang dilindungi, yaitu satu, desa diminta untuk mengecek aset desa atau tanah bangunan apakah berada dalam kategori LSD atau tidak. Dan yang berikutnya, lahan perlu dicek status LSD-nya. Seperti misalkan kita lahan yang disepakati dalam bentuk kerjasama sewa, ataupun tanah kas desa yang berupa lahan yang disepakati dalam kerjasama pemanfaatan bangun guna sera ataupun bangun seraguna. Nah, biasanya dalam hal ini yang lebih terkait nanti masuk LSD ataupun bukan di poin seperti ini yang kerjasama pemanfaatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil berjalan kita diskusi. Biasanya nanti terkait dengan kerjasama pemanfaatan yang lebih banyak berdiskusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.